Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan untuk mata kuliah praktikum akuntansi lanjutan, di mana pada kali ini kita akan membahas kasus ketiga untuk skenario ketiga untuk kasus pertama ya. Nah, kemarin sudah kita bahas kasus eh, pertama, skenario satu dan kedua, dan hari ini kita akan lanjut untuk kasus yang ke skenario yang ketiga. Nah, sebelumnya eh, Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya soal untuk kasus satu skenario ketiga ini. Kalian bisa buka buku biasa ya untuk kasus di warna yang kuning itu tentang transaksi lindung nilai. Nah, Ibu mulai ya. Dari pengalaman yang diperoleh selama tahun 2015, PT Perkasa mengenal adanya kegiatan lindung nilai. Oleh karena itu, pada tahun 2016, perusahaan melakukan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 10 Februari 2016, PT Perkasa menandatangani kontrak pembelian 10.000 roll kain kedap air dengan Edgar Corporation, yaitu sebuah perusahaan dari Amerika Serikat. Harga satu roll unit kain sebesar 20 dolar US dolar ya. Nah, semua kain kedap air akan dikirim pada tanggal 10 April 2016 dan pembayarannya dilakukan pada tanggal 10 Juni 2016. Untuk mengantisipasi fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat, PT Perkasa membeli kontrak forward berjangka 120 hari senilai 40.000 US dollar. Nah, kurs forward tanggal 10 Juni adalah 1 dolar US dolarnya yaitu 13.370 dan berikut disajikan informasi mengenai kurs spot dan kurs forwardnya. Nah, pada halaman 2 kalian bisa melihat kurs forwardnya ya. Untuk tanggal penyelesaian 10 Juni 2016 ada tanggal kurs tunai, kurs forward untuk tanggal penyelesaiannya. Di situ terdapat tanggal 10 Februari 2016, 10 April 2016, dan 10 Juni 2016. Nah, Ibu akan bacakan lagi tugas kita untuk skenario satu sampai skenario 3 ini sama. Dia minta seluruh jurnal yang diperlukan dari transaksi awal, penyesuaian, tutup buku, transaksi pembayaran, sampai pelunasannya, dan pembelian kontrak forwardnya. Untuk itu langsung saja kita bahas skenario ketiga tentang transaksi lindung nilai ini. Nah, kita mulai yang di sini aja dulu ya. Nah, ini untuk skenario 3 ya. Nah, untuk di skenario 3 ini kita ketahui bahwa tanggal 10 Februari 2016 itu kita mulai melakukan pembelian kontrak sebesar 10.000 roll kain kedap air dengan Edgar Corporation Amerika Serikat dengan harga satu rollnya itu adalah 20 dolar ya. Nah, di sini kita lihat ya, eh, kurs pada tanggal 10 Februari itu di tabel halaman 2 Februari 2016 adalah 10 Februari 2016 itu adalah 13.470 untuk kurs tunainya. Nah, sedangkan untuk kurs forward pada tanggal penyelesaian 10 Juni 2016 itu adalah 13.370 ya. Jadi kita lihat dulu nih, PT Perkasa katanya membeli kontrak forward berjangka 120 hari senilai 40.000. Jadi kan yang pertama kita ini adalah transaksi kita pembelian kontrak forward berjangka 120 hari dulu nak ya, sehingga di sini ada piutang mua dari broker forward kontrak pada utang dalam rupiah pada broker. Jadi kita beli kontrak forwardnya pada broker dengan nilai
di situ kursnya adalah 13.370 sebesar 40.000 USD ya. Jadi 40.000 USD kita kalikan dengan kontrak forward berjangka 120 hari itu adalah 13.370, jadinya kita belinya sekitar 534.805 pada debit dan kreditnya ya. Nah, pada tanggal 10 April dikirimkan pembayaran dilakukan eh, ya 10 April itu melakukan semua kain kedap air akan dikirim pada tanggal 10 April ya. Dan pembayarannya dilakukan tanggal 10 Juni. Jadi untuk 10 April dulu ya. Nah, di sini kita lihat pada 10 April itu ada selisih kurs ya. Di mana selisih kursnya pada tanggal 10 Februari itu kursnya kan 13.370 ya. Lalu di sini 10 April dia jadi 13.200. 13.400. Jadi ada selisih sekitar 30. Makanya kita bikin dulu. Biasa kalau menghitung selisih kita tinggal pindahkan ada piutang mua dari broker, forward kontrak, keuntungan selisih kurs. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti kan di sini ada selisih 30. Sehingga ketika ada selisih 30 ini, kita bikin dulu selisih kursnya. Empat 40.000 USD kita kalikan dengan selisih 30 jadi 1.200.000 1.200.000. Nah, di sini kita eh, perhitungkan ya sehingga ada kerugian transaksi MUA ya, komitmen perusahaan sebesar 1.200.000 1.200.000 ya. 40.000 pada 30.000 dikali dengan 30 selisihnya tadi. Lalu persediaan pada pada komitmen perusahaan 20.000 ya atau setengahnya ya, setengahnya dikalikan dengan 13.200 ya. 13.200 ini adalah kurs asli, kurs asli, yaitu di tanggal 10 April. Nah, kalau yang ini adalah kurs forward ya, kurs forwardnya ya, kurs forward yang ini 10 Februari ini dan 10 April ini. Nah, kalau 10 April yang asli sebenarnya adalah 13.200 ya. Sehingga kalau kita hitungkan saja setengahnya 20.000 dikali 13.200 berarti kita komitmen perusahaannya ada pada persediaan 264 juta ya, komitmen perusahaan 600 selisihnya dengan utangnya adalah berarti 200 264.600 seperti itu. Nah, yang ini ya 600 ini setengahnya ya. Jadi $20 dikalikan dengan 30 ya. Ini kita hitung setengahnya. Nah, oke, sampai di sini silakan dicatat dulu. Kita lanjut ke yang 10 Juni ya. 10 Juni itu adalah pelunasannya, seperti itu.
Oke, baiklah ya. Baiklah ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke bagian 10 Juni ya. 10 Juni ini ketika kita mau melakukan pembayaran ya. Oke. Nah, untuk tak kursan pada 10 Juni ya, kita mengikuti kurs asli. Nah, ya, mengapa mengikuti kurs asli? Karena memang kursnya kan hanya berjangka 120 hari, untuk kurs di 10 April 60 hari ya. Nah, untuk kurs di 10 Juni 2016 itu adalah 13.240. Jadi kita mengikuti pembayaran itu ya di tanggal 10 Juni. Karena di sini dikatakan ya, pembayaran dilakukan pada tanggal 10 Juni 2016. Nah, di sini kita ketahui bahwa kita kan punya kontrak forward ya. Kontrak forwardnya itu 40.000 dolar kita kalikan dengan kurs pada tanggal 10 Juni itu adalah 13.240 ya. 13.240 sedangkan pada 10 Aprilnya itu kan tadi adalah 13.400 ini ya. Nah, sehingga FC-nya adalah forward kontraknya. Tunggu sebentar ya. Oh, 529.600 ya. Sedangkan untuk piutang mua ke brokernya itu adalah sebesar 40.000 dolar dikalikan 13.400 ya, sekitar 536.500, sehingga ada selisih antara 536 juta dikurangi dengan 529.600 itu adalah sekitar 6.400.000. Nah, makanya 6.400.000-nya disebut sebagai kerugian transaksi mua ya, atau pembelian forwardnya tadi. Nah, utang kepada broker itu kita bayar ya. Eh, Utang pada broker kita sesuaikan aja. Tadi kita belinya berapa? Kita belinya di sini ya 534 ya 800, maka kita harus melakukan pelunasan di sini. Jadi utang pada broker 534.800.000 pada kas. Lalu kita melakukan pembayarannya utang usaha ini setengahnya ya, untuk 20.000 ya. Jadi 20.000 dolar USD dikalikan 13.240 untuk kurs tanggal 10 Juni 2016 dikurangi dengan 10 April 2016 dengan kurs yang asli ya, tanggal 10 April 2016 jadinya adalah 264.600 ya pada kas 264.100 sehingga kerugian transaksi muanya adalah 100 dan kontrak forwardnya adalah 529.600 seperti itu. Nah, ini silakan kalian kerjakan berikutnya pada buku kertas kerja yang berwarna pink di halaman. Untuk skenario 3 itu ada di halaman 6 dan halaman 7 ya. Silakan kalian kerjakan ya. Oke ya, untuk di sini kita selesai untuk penyelesaian skenario 3 kasus pertama untuk praktikum akuntansi lanjutan. Untuk apa namanya, di skenario ketiga kita akan lanjut lagi ke skenario keempat itu pada perjumpaan offline ya.
Untuk itu, jangan lupa ini disalin pada buku kalian. Ibu tutup perjumpaan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi pada perjumpaan berikutnya. Sampai jumpa ya.